sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Dias. Silakan untuk mengawali pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad asyhadu Baik, sekarang Bapak absen dulu. Siapa yang nggak masuk? Rizal. Kenapa Rizal? Rizal. Terus siapa lagi yang nggak masuk? Gak ada. Ini kenapa? Kamu dibantuin nanti ya. Ya. Sambil diperiksa ya di bawah kursinya atau di bawah mejanya, kalau ada sampah bisa disimpan dulu buat dibuang nanti ya. Jadi gimana siang hari ini, sudah siap untuk mempelajari adab dan etika menggunakan sosial media? Siap. Harus fokus ya. Selanjutnya, siapa yang nggak punya media sosial? Gak ada ya? Gak ada yang nggak punya media sosial ya? Punya semua ya. Nah, di sini sebagai Mbak Erma, sebagai selebgram, coba ceritakan apa ada perilaku yang tidak sesuai sih di media sosial selama yang Mbak Erma gunakan. Misal, apakah Mbak Erma pernah mendapatkan hujatan, atau mendapatkan suap? Silakan diceritakan kepada Bapak. Dapat hujatan. Oh iya. Nah, itu merupakan salah satu contoh perilaku yang tidak baik. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan juga pembelajarannya, yaitu setelah mengetahui kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 12 dan info ya. Sebenarnya Quran surat Al-Hujurat juga ayat 6. Setelah ini akan menjelaskan lebihnya adab dan etika dalam menggunakan sosial media dengan tepat dan sesuai dengan kandungannya. Dan selanjutnya melalui kelompok tadi dapat menganalisis kesesuaian argumen debat dan nilai-nilai Islam tentang adab dan etika dalam menggunakan media sosial dengan tepat dan kritis. Dan yang selanjutnya melalui kegiatan debat serta ini dapat menyampaikan argumen dan sanggah agar informasi yang diberikan sesuai nilai-nilai Islam dengan sikap santun dan bahasa yang logis. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, jadi di sini kita akan melakukan dua sesi, yaitu yang pertama penjelasan dari saya ya, yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan sesi debat. Sebelum itu yang matanya minus ya itu sudah dilakukan ya, terima kasih dari sekali. Kemudian Mbak Erma yang selaku selebgram juga pekerjaan waktu di malam hari ya, bagus sudah duduk di depan ya. Baik, kita lanjut ya. Apa sih pentingnya mempelajari adab dan etika menggunakan sosial media? Bisa dibaca, Mas Farhan. Pertama, menjadi badannya hoaks. Yang kedua, menjaga ukhuwah dan persatuan bangsa. Yang ketiga, mencegah dosa digital. Yang keempat, memberikan kesenangan baik dalam menggunakan media sosial. Yang kelima, dapat implementasikan dalam dunia nyata. Nah, itu mengapa kita penting mempelajari adab dan etika menggunakan sosial media agar menghindari banyaknya hoaks ya. Nah, yang selanjutnya apa sih adab dan etika itu? Bisa dibacakan Mas Dias. Adab dan etika menurut Al-Abbas secara etimologi adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adab al-tujuh yang berarti mendidik atau beretika. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab diambil dari kata etos atau etos, yang artinya kebiasaan, perasaan bersih dan keterlibatan tadi untuk melakukan suatu kebenaran. Dan secara istilah adab dan etika itu sama ya. Di dalam Islam etika juga diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak atau al-khuluq yang berarti memiliki tabiat atau akhlak.
Nah, selanjutnya masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, di sini Quran surat Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan bahwasanya tidak boleh mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lainnya. Jadi misal di media sosial ada komentar yang mengolok-olok kaum lain, misal, woi, Jawir, itu nggak boleh ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini tidak boleh ya, tidak boleh mengolok-olok. Yang selanjutnya, janganlah kamu saling mencela dan saling mengambil dengan julukan yang buruk. Nah, tadi Jawir itu kan julukan yang buruk gitu ya, Jawir, Jawa Iran gitu, itu nggak boleh ya. Apalagi Meksiko itu juga nggak boleh gitu. Oke, nah yang selanjutnya, siapa yang tidak bertobat maka itulah orang-orang lain yang buruk. Jadi ketika sudah melakukan itu jangan lupa untuk bertobat. Yang selanjutnya kandungan surah Al-Hujurat ayat yang ayat 12, yaitu yang pertama, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Tuh. Jadi jangan menspekulasi orang lain seperti orang ini suka gini, suka masuk hotel sama ini, sama itulah. Tuh, jangan itu ya. Dan yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Yang tadi jangan cari-cari kesalahan dan mengolok-olok orang lain. Yang selanjutnya pada surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bihabarin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menyalahkan satu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Nah, jadi di surat Al-Hujurat ayat 6 ini mengedepankan pentingnya untuk tabayun. Apa itu tabayun? Jadi kita harus cross check berita yang kita dapatkan, apakah itu benar, apakah itu salah. Nah, sekarang saya minta salah satu dari kalian bisa menjelaskan tadi dari ketiga surat tadi apa aja kandungannya. Silahkan Mas Tito jelaskan. Ini kandungannya ini ya. Jadi kita untuk apa ini harus cross check dulu sebelum kita terus tidak boleh menolak. Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya ada dan ketika yang baik dalam menggunakan sosial media, yaitu yang pertama bisa menghindari ghibah dan fitnah. Kedua, tidak menggunakan berita hoax, menggunakan bahasa yang sampai dalam bersosial media, bertanggung jawab atas apa yang posting dan mengedepankan tabayun. Nah, selanjutnya Bapak minta kita akan melakukan sesi debat. Jadi Bapak akan membagi kalian dalam dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Nah, mosi yang akan Bapak berikan yaitu kita ambil mosi yang pertama ya, menggunakan informasi kebaikan tanpa verifikasi tetap diperbolehkan selama niat baik. Nah, kelompok pro akan mencari informasi tentang niat menyebabkan kebaikan dapat menjadi pahala meskipun ada kesalahan kecil. Tuh, ya. Kelompok kontra akan mencari informasi tentang Islam mengajarkan tabayun atau klarifikasi, informasi yang lebih pasti bisa menyesatkan. Gitu ya. Jadi silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, kelompok pro, kelompok yang depan ya, kelompok kontra, kelompok yang belakang. Nah, sekarang silahkan diskusi untuk apa yang ingin disampaikan argumennya gitu, dan apa yang ingin kalian sanggah nanti dari kelompok yang lainnya gitu ya. Oke, Bapak silakan 1 menit. Ya. Jadi di dalam dalil Bapak dari pasti lurus. Nah, ini secara dalil berapa? 15. Oh, 15. Oke, sudah selesai ya dari informasinya ya. Oke, jadi silakan
adalah kelompok pro, di sini adalah kelompok kontra, kan? Nah, Bapak akan menjadi moderator kalian. Bapak menyampaikan peraturan terlebih dahulu ya. Artinya, jadi kelompok pro akan menyampaikan terlebih dahulu argumentasinya, kemudian dilanjut oleh kelompok kontra. Setelah itu, kelompok kontra akan menyampaikan sanggahannya terhadap kelompok pro. Kemudian bergantian kelompok pro menyampaikan sanggahannya terhadap kelompok kontra. Nah, sekarang boleh dimulai dari kelompok pro. Kita sampaikan argumentasinya. Jadi menurut saya ini Oh iya, terima kasih. Selanjutnya Pak Irma. Oh siap, bagus. Selanjutnya kelompok kontra, silakan. menurut saya sebagai ketua kontra tidak setuju karena dari ini Sampaikan argumentasinya dulu Mas. karena menurut saya ini tidak Terima kasih. Saya lanjutkan dari penjelasan saya tadi bahwa menurut kelompok kami, Oh iya, terima kasih. Nah sekarang silakan disampaikan kenapa Pak tidak setuju dengan kelompok pro. Silakan. karena menurut dari yang saya baca tadi bersama saya Selanjutnya Mas Dias. Silakan. ya karena saya tadi dapat beberapa dalil. Ya, terima kasih. Nah selanjutnya kelompok pro silakan kenapa tidak sependapat dengan kelompok kontra. Ya. Dia ini ya, Ya. saya dapat pribadi. Oh iya. Terus selanjutnya. Ya, terima kasih. Nah, sekian ya debat kali ini. Jadi karena tidak ada kelompok lain yang ingin menyanggah, memberi kritik, saya yang memberi kritik. Jadi kalian sudah baik dalam menjalankan debat, tenang saja ada beberapa kata yang kurang sopan. Ya, terlebih lagi Mas Tito, nggak boleh ya cakap itu nggak boleh. Seperti itu. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari debat tadi bahwasanya memang niat menyebarkan kebaikan itu baik ya, baik. Namun kita juga harus tambahin atau klarifikasi karena kalau tidak klarifikasi dapat menimbulkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita tadi. Nah, jadi yang kena atas ini bisa bisa menyampaikan kesimpulannya ya. Pasti itu Mas. Kesimpulannya. Iya, berdiri. jadi sebenarnya ini adalah yang menyebar berita yang membuat Oh ya, terima kasih Mas Tito, tepuk tangan untuk Mas Tito. Ya, selanjutnya Bapak akan mengetes seberapa tajam ya dalam memahami adab dan etika menggunakan media sosial. Nah, Bapak sudah share di grupnya ya. NKP itu silakan dikerjakan. Nah, itu main kata-kataannya. Yang main kata-kataan. Ayo, saya mau juga ini. Ya, boleh nyontek kali ya. Nah, tuh. Benar. Wah, kalau salah tenggelam ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, yang mendapatkan nilai tertinggi ternyata Mas Dias. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian menuliskan hikmah mempelajari adab dan etika menggunakan sosial media di kelompok lain yang Bapak sudah share di grup ya. Ya. Tuh. Wah, bagus sekali. Siapa ini? Tumpuk sambut. Belajarnya sangat menarik dan seru. Semoga minggu depan bisa ketemu dengan Mr. Studio lagi. Wah, sebenarnya apa ini? Studio bisa tahu kalau kita harus sabarin dulu. Baik sekali. Ya, berarti kalian sudah paham ya apa itu gimana mempelajari adab dan etika menggunakan sosial media. Nah, selanjutnya Bapak ingin memberi kalian tugas untuk membuat poster digital tentang ajakan untuk kita menggunakan adab dan etika menggunakan sosial media. Ya, seperti contohnya, marilah bersama-sama kita menghindari hoax gitu. Mari sama-sama kita berantas hoax. Nah, seperti itu boleh ya. Silahkan nanti di posting di Instagram, jangan lupa menandai Bapak ya. Oke.
mendalam yang akan dipimpin oleh Mas Tito. Silakan Mas Tito. Sudah kita bagi pelajaran, mari kita dengan bacaan Al-Quran bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, orang lebihnya